Oke, ketemu lagi di channel Rinto Bakat Otodidak ya teman-teman ya. Yang pertama, saya sudah lama sekali tidak mengupload tentang tutorial timbangan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada satu ini timbangan merek Diamond teman-teman. Nah, merek Diamond ini banyak kekurangannya ya teman-teman ya. Banyak kekurangannya. Artinya kekurangan pertama itu yang terpentingnya itu dia pemakaiannya cukup sebentar ya teman-teman ya. Kalau ini yang sudah saya servisin teman-teman, ini saya servis sudah saya servis, tinggal dibersihkan, tinggal dicat, tinggal dicat lagi, udah bersih lah ya. Kalau penyetingannya sudah. Kalau untuk tutorial ini, tutorial servisnya banyak di video-video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, timbangan Diamond ini teman-teman, kita akan buat dari video ini bagaimana cara menimbang yang benar ya. Cara menggunakan timbangan yang benar agar timbangannya itu menjadi awet, agak lumayan inilah ya dibandingkan seperti biasa. Mungkin udah kadang ada yang punya baru timbangan baru beli itu langsung dipakai cuma berapa kali doang sudah nolnya sudah berubah segala macam ya. Yang sering terjadi yang timbangan yang datang ke saya ini untuk si servis ya, itu banyak sekali nolnya itu sudah berubah. Itu dari awal saja sudah ngerti ya, sudah ketahuan di mana kerusakannya. Nah, untuk kerusakan selanjutnya itu pastilah yang di peso, di bantalan dan nimbangnya tingkat sensitif timbangan itu tidak ada lagi, sudah kaku. Baru yang ketiganya timbangannya biasanya kadang rugi, kadang untung. Nah, gitu. Artinya tidak pas. Ketika dikasih standar misalnya 35 kilo, bandul ini pemberat ini di 35 kilo pas gitu, jarang sekali. Nah, jadi banyak sekali sih kerusakannya tuh teman-temannya. Nah, ini cara penggunaan timbangan ya teman-teman di kali video ini tuh buat teman-teman, ini cara menggunakan yang benar agar timbangan ini awet. Nah, yang pertama teman-teman, cara pemakaiannya itu jangan terlalu kasar, dirobohkan sana atau di posisinya itu digejrukan ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Misalnya nih, karena ini timbangan ini berat teman-teman ya. Jadi digejrukkan kayak gini teman-teman. Digejrukkan kayak gini. Itu jangan sekali teman-teman ya, karena itu berisikonya nanti ada setelan nol behel di dalam ini. Kadang-kadang bawakan dari pabrik itu tidak kencang ya teman-teman ya. Tidak kencang. Artinya jika kena tekanan itu akhirnya dia turun, akhirnya posisi nol. Tunggu bentar. Nah, sekarang sudah saya gantungkan lagi. Nah, posisi nolnya itu nanti justru misalnya ini sudah di garis nol ya maksudnya teman-teman ya. Kalau sering digejrukkan kayak gitu, itu jadinya kayak nolnya itu jarumnya sudah hangat duluan, tidak jarum bawah dengan jarum atas itu tidak sejajar ya teman-teman. Jadi kayak gini kira-kiranya. Nah, itu cara yang pertama. Yang keduanya teman-teman, cara menggunakan ini ketika sudah dikasih beban teman-teman, biasanya yang sering terjadi di lokasi itu di lapangan itu teman-teman, sudah dikasih standar ya kan, sudah dikasih sawit atau getah ya teman-teman. Nah, ini kan ditarik nih mentok nih teman-teman. Nah, sudah ditarik mentok, misal nih saya contohin, agak payah teman-teman ya karena kita tangannya cuma dua ini. Nah, ini ketika sudah dikasih beban, sudah ditarik begini teman-teman, sudah dilihat dari hasilnya. Nah, setelah itu biasanya kebanyakan orang tuh itu ininya pemberat beban ini, pemberat skala ini itu giniin teman-teman, didorong kuat sampai bunyi gini. Nah, sampai bunyi begitu ya teman-teman ya. Nah, yang cara-cara seperti itu teman-teman itu jangan dilakukan teman-teman. Karena apa? Karena di dalam behel ini, di dalam pipa skala ini itu ada setelan nol ya teman-teman. Ada behel setelan nol itu yang bisa digerak-gerakkan. Setelan nol itu tidak bisa dikencengin mati teman-teman. Karena apa? Kalau dikencengin mati nanti kita ketika servis nolnya berubah jauh, itu tidak bisa didorong ke depan atau didorong mundur ya teman-teman ya. Jadi itu yang agak sulit teman-teman ya. Jadi itu yang terpentingnya, jangan sekali-kali ini ketika ditarik langsung didorong cetak. Begitu ini cetak,
begitu bandul ini cetak, baru behel itu keluar lama-lama keluar dikit-dikit teman-teman, bergeser dikit-dikit. Nah artinya ketika nanti waktu seperti itu diuji nolnya begini teman-teman. Nah diuji nolnya ini sudah di garis nol teman-teman ya. Nah sudah di garis nol. Nah lihat jarum atas dengan jarum bawah itu ketemu teman-teman. Nah lihat, kita lihatnya dari lubang ini teman-teman, tuh ya, mana tuh nampak yang atas ya. Nah itu tuh ketemu ya teman-teman ya. Nah itu jadinya nolnya itu pas ya teman-teman ya. Jadi itu cara yang keduanya teman-teman ya. Untuk untuk menjaga ini pisau juga, itu juga cara penggunaannya kebanyakan di lapangan itu teman-teman, timbangan itu selalu digantung begini teman-teman, digantung terus dikasih ancak ya teman-teman ya, dikasih ancak. Ancaknya itu kurang lebih sekitar ya 5 kiloan lah kurang lebih gitu. Anggap aja 5 kilo teman-teman ya. Jadi ancaknya itu posisinya teman-teman tidak nempel di tanah ya teman-teman ya, tidak nempel di bumi lah kira-kira gitu. Jadi ketika ancak itu posisi gantung teman-teman ya, jadi dikasih beban janjangan sawit, jadi terhentak-hentak terus teman-teman, terhentak-hentak terus. Nah terhentak-hentak terus, di sini kan ada pisau dan bantalan teman-teman. Nah contohnya pisau bantalannya kayak gini teman-teman ya. Nah ini contoh pisaunya teman-teman. Nah ini kan lihat nih, ini lihat, bisa dilihat teman-teman ya, ini tumpul pisaunya. Ini karena ya tadi yang saya bilang tadi, posisi timbangan digantung teman-teman, posisi timbangan digantung, ancaknya itu menggantung juga teman-teman. Nah tapi di daerah saya teman-teman itu timbangannya mungkin udah rada awet. Karena apa? Karena timbangan TPH orang itu sistemnya main jungkit teman-teman, main jungkit ya. Ketika nanti ini posisi timbangan gantung, ada ancaknya itu nempel ke bumi. Ketika nempel ke bumi teman-teman, jangan baru dimasukkan sawitnya. Sudah dimasukkan baru dijungkit, ada penjungkitnya. Ketika kalau seperti itu lebih awet teman-teman, pisau sama bantalan lebih awet. Jadi pisau sama bantalan itu nempel ya teman-teman ya, nempel begini, nempel. Contohnya nih. Nah ini bisa dilihat teman-teman semuanya ya. Ini bantalan yang sudah rusak ini teman-teman. Tunggu ya, agak mana. Nah ini lihat, ini posisinya aduh ngeblur pula sih. Nah ini sudah rusak nih bantalan pisau sudah rusak, dan ini pisaunya sudah rusak juga nih, tuh hancur ya, karena itu tadi kasar ya cara pemakaiannya. Nah yang ketiganya tadi kan tuh harus dibikin TPH itu untuk apa, dijungkit, main jungkit, jadi itu lebih aman teman-teman. Nah itu 3 tadi cara untuk supaya timbangan ini lebih awet dan akurat. Nah untuk timbangan teman-teman yang masih baru, alangkah baiknya timbangan itu sebelum dipakai atau sebelum digunakan itu dibawa ke kantor UPTD Meteorologi untuk diperiksa teman-teman ya. Nah gitu kira-kira. Oke teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Oke, thank you.